Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua ya? Kita lanjut lagi ke materi ya sekarang ya. Oke, kita kalau kalian cek di materi sebelumnya, kita masih membahas tentang mekanik ya, betul ya? Mungkin seperti itu. Sistem rem mekanik kita baru sampai menelaahnya. Nah, sekarang adalah komponen-komponen sesuai dengan apa yang sudah saya searching di Google ini ya. Nah, ini adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada sistem rem mekanik atau bahasa mudahnya kita disebut dengan tromol ya atau trombol seperti itu. Oke, rem tromol ini dia dibuat dari besi tuang ya dan digabungkan dengan hub. Jadi ketika dia bergabung dengan roda ya digabungkan dengan hub. Jadi ada roda, ada hub, ada tromolnya. Nah, saat rem tersebut digunakan, maka panas akibat gesekan saat proses pengereman akan timbul dan gaya gesek dari brake lining akan dikurangi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sistemnya pada rem tromol mirip seperti rem rem hidrolik ya. Dia sama-sama juga bergesekan. Hanya saja kalau kita lihat pada rem hidrolik dia dibantu dengan yang namanya minyak ya. Sedangkan kalau yang mekanik, kita dengar kata mekanik itu kan artinya mekanis ya, gerak seperti itu. Jadi dia ketika kita injak tuasnya, maka dia akan bergesekan langsung dengan bagian dari drumnya atau bahasa kitanya adalah tromolnya seperti itu. Nah, drum brake mempunyai sepatu rem yang berputar berlawanan dengan putaran drum. Jadi drumnya ketika berputar, ya ininya si tromolnya itu akan ketika diinjak dia akan menggores ya. Mana ya? Di sini kalau kita lihat ya, nah misalnya begini deh. Oke, di sini ada gambar nih, saya geser dulu supaya saya juga bisa lihat ya. Mungkin ini kali ya. Nah, ini nih. Inilah kurang lebih lah supaya lebih kelihatan. Jadi si bagian yang ini ya, sepatu rem nih yang sudah ditunjukkan ini, sepatu remnya ini menggesek pada bagian dinding yang ada di sini. Ya, dia akan bergesek gitu. Jadi akibatnya ada panas ya, ada panas, makanya ketika kena air dia akan bunyi seperti itu. Karena apa? Ya karena bagian daripada sepatu remnya ini basah ya, gesekannya jadi basah, jadi akhirnya bunyi gitu. Nah, kita lanjut lagi ya ke komponennya saja, langsung komponen-komponen yang terdapat pada rem tromol. Oke. Yang pertama kalau kita lihat di sini ada yang namanya brake pedal. Brake pedal itu tuasnya ya, tuas yang ada pada sepeda motor. Jadi kalau kita lihat yang kita injak apabila kalian menggunakan sepeda motor bebek, dia ada di sebelah kanan. Jadi ketika kalian menginjak tuasnya atau pedalnya, itulah yang disebut dengan komponen pertama yang dimiliki oleh rem tromol ini ya. Nah, mungkin ini kali ya. Oh, bukan. Mana ya? Pedal ya, pokoknya pedal yang nah ini nih. Nah, ini ya. Ini nih yang ada pada nomor satunya. Oke. Selanjutnya adalah nomor 2. Ini yang disebut dengan operation rod atau batang penghubung antara pedal dan juga bagian daripada nomor 3 di sini yang disebut dengan tuas rem atau brake lever ya. Ini brake levernya, ini penghubungnya, dan yang ini adalah pedalnya. Oke, ingat ya, kita sudah mengetahui 3 komponen pada bagian dari mekanik. Saya sambil ngecek takutnya nggak ke record. Jadi ujung sini adalah pedalnya ya. Ujung sini adalah pedalnya. Bentar saya coba copy image ya. Lalu saya buka di sini dan saya pastekan. Nah, mungkin sedikit saya zoom supaya lebih terlihat ya. Nih saya geser,
ke bawah dulu biar, atau di pinggir sini ya, supaya salah. Nah, itu editing video ya tadi ya. Nah, soalnya saya takut nggak ke-record. Oke, ini adalah nomor 1 yang disebut dengan pedal rem atau tuas rem. Dan yang ini adalah nomor 2 yang disebut dengan batang penghubung ya, atau operation rod. Dan yang ketiga ini yang disebut dengan brake lever atau tuas rem. Nah, jadi ini ketika diinjak, batang penghubungnya ini dia akan menarik sehingga si brake levernya ini akan bergerak. Nah, dia menggerakkan apa? Ya yang pasti menggerakkan brake shoes atau sepatu rem, atau ada yang bilang juga disc pad ya. Disc pad, sepatu rem, disc brake, nah, bahasanya ya, yang pada intinya adalah kampas rem seperti itu ya. Terus nanti di bagian nomor 4 ini ya, kalau kita lihat di nomor 4 ini yang disebut dengan drum atau tromolnya yang menghubungkan antara apa ya, ban dengan bagian pada rem tromol itu. Jadi penghubung, kalau jari-jari dia dipasang seperti tiang-tiang begitu ya, ya jari-jari gitu sebelum dipasangkan ke pelek. Kurang lebih gitu. Jadi ada ban, pelek, baru ke tromolnya seperti itu ya. Nah, itu adalah bagian daripada yang disebut dengan drumnya ya. Lalu kalau kita lihat ya di nomor 5 di bagian dalamnya, nah ini adalah bagian kampasnya ya, atau yang tadi disebut ada kampas rem, ada yang disebut dengan disc pad, ada yang disebut dengan brake shoes, ada yang disebut dengan lumayan lah, masih ada banyak lagi ya. Nah, ini bagian pertama yang akan kita bahas. Oke. Jadi yang pertama adalah bagian dari pedal atau tuas rem, yang kedua adalah operation rod atau batang penghubung, yang ketiga adalah brake lever atau yang disebut dengan tuas rem, yang keempat ini kalau dia di bagian luar disebut dengan tromolnya, kalau bagian 5 ini di dalam disebut dengan brake shoes atau sepatu rem ya, seperti itu. Oke, kita sudah tahu ini bagian daripada bagian luarnya. Sebenarnya ada lagi bagian dalamnya. Coba kita cari lagi ya. Kita cari lagi apa ini bagian. Nah, ini nih bagian dalamnya. Oke, ini saya copy dulu lalu saya munculkan di sini. Nah, ini sudah ada nih poin-poinnya ya. Sudah enak. Kamu nanti tinggal screenshot aja supaya apa? Gampang menghafalnya ya. Jadi tinggal screenshot aja, kamu jadi tahu nanti nomor 1 ini yang disebut dengan brake shoes-nya, nomor 2 itu disebut dengan return spring, yang mana fungsinya kan untuk pengembali, namanya juga return. Return itu artinya balik lagi gitu ya. Return, nah kembali gitu kan. Spring, pegas atau pair. Oke. Terus nomor 3 di sini ada back plate, bagian daripada yang tadi ya, apa namanya, penutupnya lah kalau kita mudahnya gitu bahasanya ya. Backplate, plate itu artinya piring ya, piring penutup gitu, penutup lah. Nomor 4, nah ini yang disebut dengan operation cam. Terus nomor 5 adalah washer. Washer itu mirip seperti ring seperti itu. Lalu nomor 5 ya, nomor 5 udah. Nomor 6 itu ada seal ya, karet. Terus nomor 7 ada operating lever yang tadi ya, tuas rem, dan yang ke-8 ada pinch bolt, pengunci dari tuas rem supaya apa? Ketika dia mengunci si ini nomor 4 tidak lepas seperti itu. Kan kalau lama-kelamaan namanya gerakan ya, pasti akan nantinya terlepas. Jadi supaya dia tidak terbuka renggangnya si brake lever ini, ya makanya dikasih nomor 8 ini yang disebut dengan pinch bolt. Oke, coba kita cari di YouTube komponen pada sistem rem mekanik. Oke, kita coba cari ya. Komponen sistem rem mekanik. Oke, kita cari. Nah, ini adalah animasi ya. Bagaimana cara kerjanya? Ini lumayan nih buat kita
pelajari ya. Saya sambil lihat dulu waktunya biar nggak terlalu lama. Hai semua, dalam video ini kita akan belajar apa saja komponen rem tromol secara lebih lengkap. Sekilas tentang rem tromol. Rem tromol adalah mekanisme pengereman yang memanfaatkan komponen seperti drum sebagai media gesekan. Oke, perhatikan, kalau kita lihat ini di video adalah bagian daripada mobil, tapi tidak jadi masalah karena mekanisme antara mobil dan motor, cara kerjanya itu rem mekanik sama ya, jadi tidak jadi masalah. Seperti yang terlihat pada animasi ini, komponen yang berbentuk seperti mangkuk atau drum ini memiliki permukaan dalam atau inner surface sebagai media gesekan, sehingga ketika kampas rem bergesekan dengan inner surface, maka tromol beserta roda akan berhenti berputar. Lalu apa saja komponen yang terdapat pada rem tromol? Dalam animasi berikut kami mencoba menjabarkan beberapa komponen yang umumnya ditemui pada rem tromol standar. Oke, ini di video ini akan coba melepas atau membongkar ya komponennya ada apa aja. Kalau kita lihat dari auto expose ini, dia menuliskan judul animasi 9 komponen rem tromol mobil dan fungsinya. Ada 9 komponen rem tromol. 1. Tromol rem atau drum. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Ini adalah drumnya, atau kita bisa sebut dengan bahasa apa ya, mudahnya kita ya tromolnya lah, gitu ya. fungsi tromol adalah sebagai media gesekan. Anda pasti tahu, kalau sistem rem bekerja menggunakan prinsip gesekan antar dua. Oke, jadi drum ini tadi saya sudah menyebutkan di video, disebutkan di awal bahwa si drum ini dia bekerja sebagai media gesekan saja. Fungsinya adalah ketika si brake pad ini atau sepatu rem ini mengerem, maka bagian tromol pada sisi terdalamnya dia akan bergesek sehingga akan memperlambat laju dari putaran roda gitu ya. Benda pertama yang berfungsi sebagai penggesek adalah kampas rem, sementara tromol rem merupakan benda yang tergesek. 2. Sepatu rem. Apabila tromol rem adalah media yang tergesek, maka kampas rem adalah media penggeseknya. Dalam aplikasi Oke, kita dapat keyword ya, atau kata kunci. Yang pertama adalah gesekan. Ya, kamu bisa ketik dan tulis itu gesekan. Saya biar nggak lupa maka saya catat dulu ya. Gesekan. Mana? Aduh, pulpen saya kemana ya? Oke, gesekan ya. Ya, nggak ada gesekan. Itu saya catat aja di notepad aja. Saya catat gesekan. Itu adalah huruf kecil semua ya. Tulisannya, kampas rem selalu melekat pada sepatu rem. Sehingga kampas rem dan sepatu rem sudah terhitung satu unit komponen. Sepatu rem ini bekerja dengan bergerak terbuka. Perhatikan, mana yang disebut dengan kampas rem, mana yang disebut dengan sepatu rem. Jadi ada sebagian komponen ini yang disebutkan oleh pembuat video ini ya. Di sini yang kuning ini ya, dia yang disebut dengan sepatu rem. Sedangkan yang hitam ini dia yang disebut dengan kampas rem. Jadi dalam video ini dia menyebutkan kalau antara kanvas dan sepatu itu sudah menjadi satu kesatuan, yang mana ketika kalian sebutkan kanvas rem ya otomatis ada sepatu remnya ya ini ya. Kalau kamu menyebutkan sepatu rem ya berarti sudah ada kampasnya juga seperti itu. Buka untuk mengerem dan kembali mengincup untuk menghentikan pengereman. 3. Pin Jadi kanvas rem ini dia bekerja dengan bantuan spring ya, return spring yang tadi yang di video ini yang di gambar ini nomor 2 ini return spring. Jadi dia ketika bergerak akan melebar, nantinya akan kembali lagi. Namanya juga return spring seperti itu. menahan sepatu rem.
Meski namanya panjang, tapi wujud komponennya cukup kecil. Pin ini memanfaatkan pegas untuk menahan sepatu. Oke, kalau di video, atau bukan di video ya, di sepeda motor kita tidak menggunakan pin ini ya. Kita tidak menggunakan pin ini seperti itu. Jadi ini bukan bagian daripada komponen tromol pada sepeda motor. Rem agar tetap berada pada posisinya. 4. Dudukan sepatu rem. Komponen ini berfungsi sebagai titik pemasangan sepatu rem. 5. Pegas pengembali. Pegas pengembali adalah komponen yang bertugas untuk mengincupkan sepatu rem seusai rem dioperasikan, dan menjaga kedua sepatu rem tetap mengincup saat rem tidak beroperasi. 6. Pengatur sepatu rem. Komponen ini berfungsi mengatur kerenggangan antara kampas rem dengan tromol saat rem tidak dioperasikan. Oke, berarti kita udah dapet lah ya. Ini ada beberapa bagian-bagian yang dimiliki oleh mobil dan tidak ada di sepeda motor. Yang pasti kamu sudah tahu bahwa komponen-komponen yang ada pada sepeda motor yaitu ini semua. Saya akan bahas lagi ini bagian luarnya ya. Yang pertama yang disebut dengan pedal rem atau tuas rem. Yang kedua disebut dengan operation rod atau batang penghubung. Yang ketiga disebut dengan brake lever atau yang disebut dengan tuas brake lever ya, atau tuas rem. Terus yang keempat, apabila dia di bagian luar, itu yang disebut dengan drum ya. Dan yang bagian nomor 5 ini apabila dia di dalam komponen, maka dia yang disebut dengan sepatu rem, seperti itu. Oke, ini adalah bagian luar atau bahasa Inggrisnya adalah outside. Dan yang ini adalah inside. Inside dari mana? Inside daripada bagian dari drum ya. Jadi ketika drum di dalamnya itu ya ini isinya. Jadi ada yang pertama namanya brake shoes. Nah ini ya satu kesatuan sepatu rem itu kan. Terus ada juga return spring. Return spring adalah pegas pengembali ini. Nomor 3 adalah back plate. Nah ini back plate-nya, mangkuknya ya. Tadi kita ambil sedikit dari video ini bahwa ada mangkuk. Nah ini adalah mangkuknya. Terus selanjutnya adalah operation cam. Nah operation cam itu nomor 4. Nah ini dia yang berfungsi nanti ketika tuas ini nomor 7 ini ditarik trek gitu kan. Nah si bagian ini dia akan masuk di sini. Si nomor 4 ini akan berada di tengah-tengah dari posisi nomor 1 ini, tapi tidak di tengah sini melainkan di pinggir sini. Jadi dia akan menaikkan dan menurunkan ya. Dia bekerjanya seperti inilah, kurang lebih tek gitu ya. Dia akan bergerak seperti itu sehingga dia akan naik turun dan membuka kembali dan menutup kembali gitu. Lalu nomor 5 ada washer, nomor 6 ada seal, nomor 7 ada brake lever ya. Ada operation lever. Terus yang nomor 8 ini ada pinch pull. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini ya. Ini sudah lumayan panjang, 18 menit. Kata kunci yang kedua yang kita dapat adalah outside dan inside ya. Tulisannya outside spasi dan spasi inside. Oke, kita punya dua kata kunci. Yang pertama adalah gesekan, yang kedua outside dan inside. Thank you. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.